Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Mr. Dik Dik. In this video, I would like to discuss about chapter 2 yang sebenarnya ini harusnya dibahas minggu kemarin ya, tapi karena belum sempat, jadi sekarang aja nggak apa-apa ya daripada terlewat. Lebih baik mengulang tapi dibahasnya lebih detail. Oke. Siapkan LKS-nya, siapkan juga alat tulisnya sambil menonton, sambil memeriksa LKS-nya, karena video ini tetap adalah video pembelajaran. Sambil di rumah, jangan kemana-mana dulu, di rumah saja, tapi sambil belajar. Oke. Baik, kita akan mulai ya dari halaman 16 bagian reading. Kan waktu 2 minggu kemarin ya, karena minggu kemarin belum dikasih video ya, 2 minggu kemarin itu ditugaskan untuk mengerjakan ini. Jadi kita akan bahas nih tentang translate-nya. Cuman kita translate-nya bukan kata per kata, tapi pengertian dalam bahasa Indonesia, lebih ke meaning-nya, artinya maknanya. Jadi ada translate kata per kata, ada juga memaknai dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, kita coba nih. Kan seperti yang pertama nih, it is holiday. Kalau di bahasa Inggris, it itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau sejenisnya. Nah, di bahasa Indonesia kan, kalau di bahasa Indonesia kan kata ini bisa menjadi ini. Nah, it itu bisa menjadi ini atau menjadi kata yang ini gitu. Tapi kan kalau di bahasa Indonesia jadi gak cocok. Ini adalah holiday, ini adalah liburan gitu ya. Jadi lebih tepatnya mungkin karena ini ada kaitannya dengan today, maka it is holiday. Saat ini, jadi it di sini menjadi saat ini adalah hari libur atau holiday. Selanjutnya, saat ini adalah holiday. Today, hari ini, Rangga dan his family go to Bogor. Rangga dan keluarganya pergi ke Bogor. He wants, dia si Rangga wants, ingin, to visit, ingin, ini satu paket. Jadi kalau saya ingin makan, I want eat, bukan I want to eat, makan, eat. Oke. Visit, mengunjungi. Dia ingin, disatukan, mengunjungi his grandparents. His si Rangga, grandparents itu kakek nenek. Kalau di dalam bahasa Indonesia apa ya? Kedua kakek nenek gitu. Kan kalau bapak ibu itu disatukan menjadi orang tua, tapi kalau kakek nenek disatukan jadi apa? Di bahasa Indonesia nggak ada ya. Kalau bahasa Inggris namanya grandparents, artinya ya kakek nenek gitu. He wants, dia si Rangga wants to, nah ingin juga, spend, menghabiskan, dia ingin menghabiskan his holiday, hari liburnya, at his grandparents house, di, nah udah belajar at ya kemarin, di his grandparents house, rumahnya kakek nenek, rumahnya kakek nenek. Selanjutnya, the place at his grandparents, tempat di yang dimaksud sekitar rumahnya si kakek nenek ini ya. At his grandparents is still natural, masih alami.
natural. The sceneries, ini dibacanya bukan sceneries atau sceneries atau sceneries, bukan. The sceneries, pemandangannya are very beautiful, sangat indah. Jadi beautiful di sini bukan cantik saja, jadi indah gitu. Itu kenapa wanita disebutnya beautiful, yang diartikan dalam bahasa Indonesia cantik ya karena memang indah gitu. Beautiful. At the backyard, di halaman belakangnya, at lagi ya, artinya sekitarnya. Di halaman belakangnya, there are 4 fish pond. Pond kemarin juga udah disebutkan, pond itu apa? Pond itu balong. Ada 4 fish pond, kolam ikan yang sejumlah 4. Banyak amat ya. Nah ini nih di gambarnya nih. Rangga usually goes for fishing. Rangga biasanya pergi untuk fishing at the fish pond. Memancing di kolam ikan tersebut. Ya, balong kalau di kita mah ya. He goes for fishing with his grandfather. Dia pergi untuk memancing dengan grandfather. Nah, father bukan grandmother. Kalau grandmother nenek, grandfather kakek. Dengan kakeknya. They are catfish. Nah, ada yang tahu catfish itu apa? Ikan berkumis, lele. There are catfish and gurami. Gurami mah tau lah ya. Ini gurame. Gurami fish at the fish pond, di balong tersebut, kolam ikan. Rangga is happy. Rangga senang that he can spend. Rangga senang kalau dia bisa menghabiskan liburannya at his grandparents' house. Ini tidak ada nya di sini, atau biasanya kalau nya itu kan his gitu kan ya. Cuman dalam bahasa Indonesia itu nggak enak jadinya. Rangga senang bahwa dia bisa menghabiskan liburan di. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu lebih enak ini. Rangga senang kalau dia bisa menghabiskan liburannya at his grandparents house, di rumah kakek neneknya. Karena kalau di cerita ini berarti Rangga itu senang karena bisa memancing ikan di kolam ikannya, balong. Oke, jadi udah tahu ya ceritanya. Jadi tinggal dibuatkan dicocokkan pernyataannya. Kalau betul true, T itu dari kata true. Kalau F salah dari kata false. Jadi kalau betul pernyataan di sini dengan cerita yang di sini kita tulis T. Kalau salah F. Tapi harus tahu dulu artinya ini apa ya. Number 1 ini true, number 2 false. Udah ya, tinggal lanjutkan nomor 3, nanti dicocokkan dengan pernyataan kalian sendiri. Betul atau tidak jawabannya. Number 3, Rangga goes to Bogor to visit his uncle. Rangga pergi ke Bogor untuk mengunjungi uncle itu pamannya. Kan mau ke kakek neneknya, berarti salah. Orang mau ke kakek nenek ditulis uncle ya. Number 4, Rangga spends his holiday at the zoo. Ini diceritanya tentang Rangga yang yang kegiatannya memancing dengan kakeknya di kolam ikan atau balong yang ada di backyard, di halaman belakangnya, sejumlah 4.
tapi di sini disebutnya zoo, berarti salah, false. Oke. Selanjutnya number 5, the scenery are natural. The sceneries are very beautiful. Nah, nggak cocok nih. Nanti dulu. Di kata sebelumnya ada the place, tempatnya, pemandangannya, sama aja kan ya. At his grandparents is still natural. Pernyataannya natural. Berarti betul jawabannya. C. The sceneries, pemandangannya are natural, alami. Jadi pernyataan di sini masih berkaitan ya. Number 6, Rangga usually goes for fishing at the fish pond. Rangga biasanya pergi memancing di kolam ikannya. Betul? Ya betul. Rangga usually goes for fishing at the fish pond. Nah, betul bang. True. Number 6 udah. Number 7, he goes for fishing alone. Dia pergi memancingnya sendirian. Tuh takut ya. Nih sama kakeknya. Berarti pernyataan di sini salah. Number 8, there are catfish and gourmet fish at the fish pond. Ada ikan catfish and gourmet. Yes, ada di sini at the fish pond. At the fish pond. Oh, pernyataannya sama banget. Berarti betul. Number 9, there are 6 fish pond at the backyard. Ada berapa fish pondnya? Ada 4. Berarti ini salah. Rangga is very happy at his grandparent house. Seneng katanya di rumah kakek neneknya. Betul? Yes, betul. Berarti true. Oke, jadi untuk halaman 16, task 1 and task 2 is together. Together ya, bersamaan. Artinya ada teks, ada pernyataan. Pernyataan ini apakah sama dengan teksnya? Kalau sama ya true, kalau tidak sama berarti false. Ya, punya kalian sama nggak jawabannya di sini? Coba cek lagi. Kalau betul ya checklist saja. Kalau salah perbaiki dulu. Okay, so thank you for this session number 16, and next go to number 18. Kita akan lanjutkan di halaman 18 bagian kompetensi test 2 or multiple choice. Pilih jawaban benar dengan menyelang huruf A, B, C, atau D. Baik, mulai nomor 1 ya. Nah ini si Rangga ini sama kakeknya nih yang tadi. On the last holiday, Koko loh, kok jadi Koko? Biarinlah, gimana yang nulis aja ya. On the last holiday, Koko pergi kemana? Di sini mancing ya. Ini bermain permainan. Cycling, bersepeda, memancing, tidur. Nah, berarti jawabannya yang C. Memancing. Number 2, last holiday my family and I went to the. Liburan kemarin keluarga saya dan saya pergi kemana? Ini kayak apa ya? Ini kayak pantai ya. Oke, pantai. Grandparents, kakek nenek. Nggak ada kakek sama nenek. Camping, nggak ada tenda. Beach itu pantai. Nah ini zoo, bukan. Berarti C jawabannya. Number 3, the meaning of holiday. Dari tadi kita sudah belajar tentang arti dari kata holiday. Apa itu? Liburan, berlibur, hiburan, menghibur. Liburan ya. Kalau berlibur itu vacation. Waduh, ada angin nih. Angin dari mana? Dari kipas. Liburan
Berlibur itu vacation, kalau liburan holiday. Kalau hiburan entertain, kalau menghibur to entertain. Udah pernah denger ya entertain? Number 4. Nih ada bola, ini ada si Koko nih yang lagi main bola dan teman-temannya. They like titik-titik on holiday. Sepak bola, mana sepak bola? Fishing, mancing, going to the beach, pergi ke pantai, memasak pakai bola nggak mungkin ya. D, jawabannya playing football, bermain sepak bola. Number 5. Ini ada siapa aja nih? Lintang, Andra, Fajar, and Frankie. Wah, namanya keren sekali. Frankie pergi titik-titik kemana? On Mount Slamet, ke Gunung Slamet. Wow, for 5 days last holiday, selama 5 hari. Nah, suka camping nggak? Nih ke Gunung Slamet camping. Nah, ini jawabannya ya camping ya. Kalau painting apa? Melukis. Camping ya camping itu apa? Berkemah. Cycling, sepeda. Fishing, memancing. Jadi jawabannya yang B ya. Number 5. Next to number 6. Nomor 6 ada Rio Tio. Play, bermain apa? Ini dancing bukan? Berdansa bukan ya. Ini ada bulat-bulat gini nih. Oh ya, skateboarding on the holiday. Ya, jawabannya skateboarding atau softball. Kalau skateboarding itu papan bor ya. Papan seluncur, skateboard. Softball bukan. Roller skate. Nah, ini roller skate. Fishing, mancing tidak mungkin. Jawabannya adalah C, karena yang A skateboarding itu papan skateboard. Number 7. How did Nadia spend her holiday? Nadia ngapain katanya menghabiskan liburannya? Kalau lihat tuh ada katel ya, ada kulkas. Jadi jawabannya memasak. Nah, memasak bahasa Inggrisnya yang mana? Cook. Dia memasak. Jawabannya yang A. Belajar, nggak ada bukunya. When fishing, yang nggak ada kolamnya, nggak bawa apa-apa. When gardening, kemana? Berkebun. Nggak, masa bawa kulkas sih? Nomor 7 A. Number 8. How did Indah spend holiday? Si Indah nih katanya gimana dia menghabiskan liburannya. Gimana caranya? Bersepeda. Camping. Loh, camping yang ini ya. Go to the beach yang ini. Gardening, berkebun pakai sepeda. She went to ride her bike. Dia pergi mengendarai sepedanya. Jadi jawabannya yang D. Agung and his friend are playing. Yang mana? Bermain apa? Table tennis? Bukan. Video game? Ada sih ya, tapi kan bukan gini. Toys itu mainan. Chess? Yang mana? Ya chess, catur. Jelas ini mah chess, catur. Selanjutnya halaman 19, number 10. Rosalia likes. Nah, ini Rosalia sama ya jawabannya kayak nomor 8 ya. Yakin sekali nih karena ini bersepeda. Apa itu bersepeda? Ya, nah kayaknya nggak perlu dibaca ini mah. Selanjutnya ada ini main basket ya. Apa? Look at the picture, it is basketball. Gampang ya. Tenis meja, table tennis. Gampang juga nih. Look at the picture, it is a. Wah, ini lucu juga nih ya. Main apa nih? Badminton ya? Ini. Cuman ini terlalu deket, harusnya agak belakangan nih. Masa ininya juga belum ditepak tapi tangannya udah di sini. Nomor 14. Look at the picture, it is a. Sama ya. Nomor 9. Percis gambarnya juga sama. Berarti chess jawabannya.
Look at the picture number 15. It is a. Nah, suka main ini enggak? Biasanya di game ini ya, di handphone biasanya. Ini biliar. Kalau bowling itu bolanya besar, lebih besar daripada tangan, lalu digorolongkan. Apa ya, dilemparin ke depan, nanti ada pin-pinnya gitu berjejer, nanti ditabrak sama bolanya, itu bowling. Running, lari, bukan. Lifting itu angkat besi, angkat beban. Number 16, game in which two teams player try to throw. Permainan yang dua tim atau 5 player, 5 pemain mencoba untuk melemparkan sebuah bola ke a high net hanging, ke net tinggi yang tergantung. Jadi ada net yang ngegantung from a ring, yang ngegantungnya di ring, jadi ada bulat ngegantung gitu, ada netnya. It's called, tapi ada bolanya. Gampang ya, basketball. Kalau football bukan kayak gini bolanya, volleyball bukan gini, softball bukan kayak gini juga. Number 17, what sport do you like? I like, ini apa? Kalau cara pegangnya bukan pegang ya, kayak ngangkat gitu, jadi apa namanya kalau di poli itu playmaker ya, apa sih yang di tengah itu loh, yang suka ngumpan. Poli ya, iya poli. Kalau tenis nggak ada raket, basketball bukan kayak gini caranya, football orang di tangan, harusnya kan volleyball itu di kaki. Berarti jawabannya yang D. Nomor 18, do you like playing football? No. Titik. No, kalau berarti bukan yang football. What sport do you like? I like playing softball. The correct answer to complete. Nah, no apa? To complete the blank space. No, temennya. Nah, kalau pertanyaannya do, berarti no ditambah not. No, do not, atau disingkat menjadi don't. Do you yang ditanya kamu, berarti no, I do not, atau no, I don't. Ada nggak jawabannya? Ada nih, C. Jawabannya 19. I prefer, saya lebih titik. Ngapain? Berenang. C. Ini bersepeda, riding, motor-motoran. Hunting, berburu. Kalau swimming, berenang. Gardening, berkebun. Ini jawabannya yang C, karena gambarnya sedang berenang. Number 20, these jumbled letters, katanya yang huruf acak ini can be arranged, bisa disusun menjadi apa? Yang mana yang betul? Ada I-nya. Nih, ada huruf I. Semuanya tidak ada huruf I. Berarti yang tepat adalah yang D. Oke. Gampang ya. Lanjut ke halaman 19, bagian B. Nomor 1 sama nomor 2 kan udah dijelasin ya di video pertama, sehingga kita langsung lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3, coba diperhatikan bagian gambarnya. Ini ada gambar orang, ada gambar monkey, ada gambar apa ini? Kayak tiger ya. Ini kandang, di belakang ada jerapah. Oh, banyak hewan di sini, berarti ini kemungkinan besar adalah, bukan kemungkinan, udah yakin nih, zoo atau kebun binatang. Ini di gambarnya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Ada Ariel dan Yoko. What did they do? Apa yang mereka yang di sini ya lakukan on their last holiday, pada
liburan kemarin mereka. Apa yang mereka lakukan? Pergi kemana? They went to. Mereka pergi ke. Kan kalau bahasa Inggris itu agak berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Mereka pergi to zoo, mungkin gitu ya. Kebanyakan yang jawab mereka pergi ke kebun binatang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini tambahkan kalau menunjukkan tempat. Jadi they went to the zoo, begitu jawabnya. Jadi kalau ada yang jawab zoo saja, untuk sekarang bolehlah. Mungkin ada yang belum tahu, tapi sekarang mah udah tahu ya. Jadi ditambahkan the kalau menunjukkan tempat, tapi bukan nama, tempat. Selanjutnya nomor 12. Halaman 20 kok nomor 12. Halaman 20 nomor 4. Ada Indra dan Agung. Nih, ini apa nih? Ini kalangan mukanya sama semacam mesin jahit ya. How did she spend her holiday? Bagaimana cara dia, nah orang di balik mesin jahit ini, she karena perempuan ya, spend her holiday, menghabiskan liburannya. Dia berlatih untuk cewek ini nih, dia her clothes ngapain? Kalau karena ini ada alat jahit berarti menjahit ya. Dalam bahasa Inggris apa? Sew. Jadi kalau orangnya ya tailor, tapi kalau menjahit ya sew. Number 5, Lintang and Rudy. Mana Rudinya? Ini ada Lintangnya aja. Number 5, what do you did? Apa yang kamu lakukan? You do. What do you did? You do. What do you do? Kali ya, atau what did you do? Ini ada yang salah pertanyaannya nih. What did you do? Ini coret ya, hilangkan. Ini salah. Harusnya what did you do? Apa yang kamu lakukan on your holiday? Ngapain katanya ke Lintang, ke Rudy? Saya ... at home only. Ini perempuan. Lintang harusnya nih kan. Rudy, masa Rudy rambutnya kayak gini? Gak apa-apa lah, anggap ini Lintang ya. Atau ini Rudy, gak apa-apa. Jawab si Rudy, I read a book. Read a book at home only ya. Jadi lucu ya, read a book. Karena apa? Karena ini dia bukan Rudy. Kalau Rudy ini perempuan, kalau Lintang tapi ininya Rudy. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita ngerti. Oke? Yang penting kita ngerti. Nah, kalau belum ngerti, kembali lagi, ulang lagi videonya, atau yang video-video lama tonton lagi. Jadi videonya khusus untuk pembelajaran ya, bukan untuk apa-apa. Jadi khusus pembelajaran. Jadi silakan tonton berkali-kali supaya makin ngerti gitu. Nah, yang selanjutnya masih di halaman 20 bagian C-nya. Nah, ini udah dicontohkan, langsung saja jawabannya dalam bahasa Indonesia. Nah, skateboarding itu bermain skateboard ya, udah kan ya. Surfing itu apa? Yang suka di pantai gitu pakai papan bor yang panjang itu, terus menerjang ombak. Surfing itu jadi lancar ya, bukan seluncur. Kalau seluncur mah sambil tikusruk seluncur gitu ya, tapi kalau ini berselancar. Nomor 3, gardening.
Berkebun. Berkebun. Nah, sama nggak jawabannya? Sama dikit, beda dikit nggak apa-apa, tapi maksudnya sama ya. What is the meaning of cooking? Cooking itu memasak, bukan masak tapi memasak. What is the meaning of roller skating? Roller skating yang tadi sepatu roda. Bermain sepatu roda. Bermain sepatu roda. Kalau sepatu rodanya bukan roller skating, tapi roller skating itu bermain sepatu roda. Number 6, playing football. Bukan sepak bola ya, ada playingnya. Bermain sepak bola ya. Jadi kalau mau mentranslate itu bisa kata per kata atau baca keduanya lalu diartikan seperti apa. Playing table tennis. Playing sama di sini. Bermain table tennis. Tenis meja. Itu jawabannya. Number 8, what is the meaning of hunting? Berburu. Buru apa? Memburu apa aja, tapi kalau kegiatan biasanya berburu hewan ya di hutan. Nomor 9, what is the meaning of camping? Camping itu berkemah. Kemah itu bukan hanya di pramuka aja ya. Ya kayak sekarang nih 17 Agustus, biasanya Agustus ya ada kegiatan pramuka, mungkin karena sekarang dalam kondisi pandemi ya akhirnya tidak ada kegiatan yang berkumpul, apalagi di keadaan kota baru yang masih rawan di rumah ya, jangan kemana-mana. Nomor 10, what is the meaning of cycling? Cycling itu bersepeda ya. Kok jadi titik? Bersepeda pakai H. Boleh nggak pakai H? Itu bahasa Sunda ya, bersepeda, sesepedahan. Nah itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia bersepeda, tapi kalau bahasa Inggris cycling. Nah itu ya, dari halaman berapa tadi dijelaskan, halaman 16, 17, 18, 19 sampai 20 yang tugasnya sudah kalian kerjakan pastinya ya, karena sudah diupload. Tapi sayang masih banyak siswa yang masih belum upload tugas yang 2 minggu yang lalu, padahal bahkan ada siswa yang mungkin baru masuk grup, ada yang baru tahu, ada yang mungkin masih kesulitan mengupload dan lain sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting mau nontonnya, yang penting belajar ya. Tapi kalau bisa kumpulin karena itu kan nilai tuh. Untuk selanjutnya ada tugas lagi untuk berlatih lagi kata-kata bahasa Inggrisnya, khususnya ini masih sama ya, masih sama yang di kata-kata yang di materi ini. Nah, jadi tinggal cari saja nih apa sih huruf yang ada di sini. Misalkan saya kasih contoh ngacak ya, nomor berapa? Ini nomor 7 aja ya. Vinsurg, apa ya kira-kira kata apa ya? Ingat digarisin dulu ya, sama dengan biar lurus rapi. Ini ceritanya nomor 7. Nomor 7 apa? Jawabannya surfing. Kenapa surfing ya? Emang yang ini kan ada ya. Mana tadi? Ya, surfing. S U R F I N G. Sama nggak? Sama kan susunannya. Kalau yang nomor 1, oke deh, nomor 1 apa? Ada yang mirip nggak di sini? Nomor 3, G. Ya, gardening, G-nya ada 2 tuh, G ujung sama ujung. Jadi nomor 1 gardening. Nah, kan udah supaya biasa
Oh, nggak kelihatan. Tadi pas nulis nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa nih, saya kasih lihat nih. Gardening nomor 1. Jadi supaya terbiasa dengan kata-kata yang seperti ini. Ini adalah nama-nama kegiatan yang biasa kita lakukan atau sering kita lihat orang-orang melakukannya. Jadi membiasakan untuk menulisnya dan mengetahui bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya seperti apa. Oke. Sok silakan lanjutkan sampai nomor 10 dan ada sedikit permainan kata. Silahkan sama dengan kayak gini. Kalau ini disusun, kalau ini ditandai. Oke, misal nih ada nih, gampang ya, kelihatan basket nih, kotakin aja biar kelihatan. Nah, terus mana lagi, sambil santai daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ya, kerjain. Nah, kalau udah foto terus di upload di link tugasnya yang ini dan yang ini. Kalau yang ini kan udah ya, tinggal Mister kasih nilai nanti. Yang kalau yang ini belum, sok silahkan dikerjakan, diupload di linknya. Jadi yang bagian remedial test dan bagian enrichment hanya bagian ini saja. Portofolio tidak perlu, nanti ada gantinya lagi. I think that's enough the video for you. Mohon maaf minggu kemarin tidak jadi videonya karena ada masalah yang panjang lah kalau diceritain. Yang penting selesai videonya. Nah, ini intinya videonya tentang ini, membahas tentang di chapter 2 begitu ya. So thanks for your participation and watching for learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.